Oke, halo semuanya. Welcome ya di channel Mr. Kevin. Dan kembali lagi hari ini di episode kupas saham yang ke-12. Ini mungkin episode yang untuk IPO teman yang terakhir ya. Karena saya lihat ini saya udah cukup membahas banyak nih yang IPO. Dan sementara ini mungkin ini adalah emiten yang terakhir yang saya bahas di kupas saham yang di bulan Oktober ini, teman-teman. Nah, kali ini kita membahas sebuah emiten yang juga akan listing, yaitu dengan PT Koka Indonesia. Ini kodenya Koka di sektor infrastruktur, teman-teman. Ini adalah perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi. Nah, kita akan coba lihat langsung dari sekilas perseroan dulu ya, yang dimana ini perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, gedung industri, bangunan sipil, dan juga gedung hunian. Jadi ini lebih ke jasa dari perusahaannya, mungkin jasa untuk konstruksi, kemudian jasa untuk teknik sipil, interior, dan semacamnya, teman. Yang berkantor pusat di Jakarta Selatan ya, untuk perusahaan ini. Kemudian untuk prospek usahanya, di sini kalau berdasarkan prospek usaha dari prospektus yang dibuat oleh perusahaan ini, yang dimana perusahaan masih berkeyakinan bahwa sektor konstruksi dan infrastruktur di Indonesia masih cukup gencar ya untuk dilaksanakan, terutama kalau kita lihat infrastruktur di Indonesia itu masih cukup sangat dikebut ya oleh pemerintah saat ini, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak peluang yang mungkin muncul untuk jasa konstruksi maupun jasa dari pembuatan bangunan itu sendiri, teman ya. Jadi ini merupakan prospek usaha yang dilihat oleh perusahaan yang dimana masih cukup memungkinkan bahwa infrastruktur masih cukup masif dilakukan di Indonesia ini. Apalagi kita tahu sekarang lagi dalam proyek untuk IKN ya, tentunya Ibu Kota Nusantara, yang tentu sedang membangun infrastruktur yang cukup besar-besaran. Dan ini menjadi peluang usaha yang cukup besar bagi emiten jasa konstruksi seperti emiten yang akan listing ini, teman-teman. Oke, dan kemudian tentu juga ada resikonya ya. Tentu untuk resikonya yang dimana perusahaan memiliki resiko yang berhubungan dengan modal kerja nih. Jadi mereka butuh modal untuk melaksanakan jasa konstruksi ini karena biasanya konstruksi sifatnya lebih ke arah tempo ya. Jadi mereka yang melaksanakan untuk jasanya ini mereka membutuhkan modal duluan. Nah, itulah kenapa resiko utama yang dicantumkan oleh prospektus ini adalah resiko terhadap pendanaan modal kerja tentunya. Karena kalau misalkan nggak punya modal, tentu akan sedikit mendapatkan peluang ke depannya, yang dimana juga tentunya ada kompetitor yang terus bersaing ya di bidang tersebut, teman-teman. Kemudian untuk penawaran sahamnya, untuk kodenya Koka, dan secara bursa masuk di sektor infrastruktur, jumlah saham yang ditawarkan adalah berjumlah sekitar 715 juta lembar saham, itu setara dengan 25% ya dari jumlah yang ditempatkan. Dengan harga penawaran saat ini telah masuk masa offering, yaitu di Rp128, teman-teman. Maka dengan harga tersebut, dengan total tersebut, maka dana yang akan didapatkan adalah kurang lebih Rp91 miliar, teman-teman. Dan untuk jadwalnya, sementara ini masa penawaran umum ya, sementara ini sekarang ini di tanggal 3 sampai 9 Oktober dan akan listing di tanggal 11 Oktober mendatang. Lalu underwriter juga ada 2 untuk IPO ini. Yang pertama PT KGI Sekuritas Indonesia, kodenya HD, dan yang kedua PT UOB Kay Hian Sekuritas dengan kodenya HI. Nah, sekarang kita masuk untuk rencana penggunaan dana. Jadi dari tadi yang kita bahas ya, untuk
sekitar 91 miliar rupiah. Ini akan digunakan sekitar 17%-nya, which is 15 miliar rupiah akan digunakan untuk belanja modal, yaitu dengan pengadaan alat berat baru, teman-teman. Jadi mereka sudah anggarkan tujuannya yang pertama untuk membeli alat berat baru ya tentunya. Kemudian yang kedua sekitar 82,77% alias sisanya akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, teman. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa resiko mereka itu berhubungan dengan modal kerja ya. Jadi mereka menganggarkan untuk penggunaan dana dari IPO ini yang lebih besar untuk modal kerja mereka, teman-teman. Lalu kemudian dari struktur permodalannya, ini dengan struktur pemegang saham nanti setelah IPO, maka akan muncul masyarakat dengan persentase 25% ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, 25% untuk kepemilikan publik. Ini cukup normal sebenarnya untuk dari segi jumlah persentasenya. Lalu untuk pengendalinya di sini ada Nyonya Gauching ya. Ini kalau saya lihat mungkin ini perusahaan dari luar ya teman-teman ya. Dari luar lalu buka kantor di Indonesia. Dan ini saya lihat banyak direksinya maupun dari pengurusnya ini dari warga negara asing teman-teman, dari luar. Jadi di sini untuk pengendalinya dari Nyonya Gauching dengan persentase 42,75% sebagai pengendali. Kemudian ada juga PT Kreatif Konstruksi Indonesia dengan 24,75%. Lalu sisanya ada Nyonya Gao Jinfeng dan juga Tuan Pei Yap Sing, teman. Ini untuk struktur pemegang saham dari IPO ini ya tentunya. Kemudian, nah ini juga cukup penting. Ini saya lampirkan teman-teman di video kali ini, yang dimana ada kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen ya tentunya. Di sini kalau kita lihat per tanggal 13 September kemarin itu perseroan melunasi seluruh utang pokok beserta bunga berjalan berdasarkan pinjaman jangka menengah kepada Bank Panin Indonesia sebesar kurang lebih 700 juta rupiah, teman. Ini nggak tercatat di dalam laporan mereka, namun mereka lampirkan ya sebagai kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen. Jadi pada tanggal 13 September mereka membayar pinjaman kepada Bank Panin sebesar 734 juta kurang lebih. Lalu kemudian pada tanggal 18 September perusahaan menandatangani perjanjian hutang piutang sebesar 770 juta. Itu yang selaku pemberi pinjaman adalah Nyonya Gauching, teman-teman. Yang kita tahu tadi kita bahas adalah sebagai pengendali dari perusahaan ini. Jadi kalau bisa dibilang perusahaan meminjam dana dari Nyonya Gauching ya, ibaratnya ya numpang lewat teman ya. Jadi dana numpang lewat dari Nyonya Gauching membayar dulu nih kepada Bank Panin, dan kemudian nanti ketika IPO selesai dan mereka mendapatkan dana tersebut akan dikembalikan kepada Nyonya Gauching sebagai pemberi pinjaman. Jadi ibaratnya kalau saya tangkap ya, ini ada juga kepentingan untuk membayar hutang nih dari segi tujuannya ya. Jadi mungkin lebih kepada tujuan terselubung menurut saya pribadi tentunya. Ini opini pribadi saya aja teman. Jadi ada tujuan terselubung untuk membayar hutang kepada Bank Panin. Namun di sini mungkin ditalangin dulu oleh Nyonya Gauching selaku pemberi pinjamannya. Oke. Kemudian next untuk laporan keuangannya. Di sini tercatat sebagai tercatat per kuartal 1 di tahun 2023 total asetnya mencapai 107 miliar rupiah. Kemudian dari segi hutangnya ini
29,7 miliar rupiah, maka untuk ekuitasnya masih terbilang cukup besar dan positif, yaitu di angka 77,4 miliar rupiah, teman-teman. Lalu dari segi laporan laba ruginya, ini dari segi pendapatan per kuartal 1 2023 tercatat 69,5 miliar. Ini sedikit mengalami kenaikan ya dibanding tahun sebelumnya, yang dimana berkisar di 61,3 miliar rupiah. Dan lalu untuk labanya, laba bersihnya dari perusahaan ini tercatat untuk per 31 Maret itu di angka 11,8 miliar rupiah. Terjadi peningkatan ya, teman-teman. Di sini untuk labanya dibanding tahun sebelumnya yang hanya berkisar 7,99 miliar rupiah. Jadi dari segi laporan keuangan ini terlihat ada peningkatan dari tahun 2022, teman-teman. Ini seiring mungkin dengan ekonomi yang sudah mulai membaik dan konstruksi yang sudah mulai kembali untuk berjalan lagi, teman-teman. Jadi dari segi laporan keuangannya, dari segi posisi aset, ekuitas, dan juga hutang masih cukup normal ya. Dan juga dari segi pendapatan maupun laba bersihnya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Oke, kemudian dari segi kebijakan dividen, di sini kalau kita lihat ya, jadi mulai tahun buku yang berakhir di tanggal 31 Desember mendatang, itu perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya adalah 25%, teman. Jadi komposisi untuk dividennya mereka akan membagikan sebanyak-banyaknya sebesar 25%. Tentunya sesuai dengan rapat umum yang nanti akan dilaksanakan, teman ya. Dan juga tentu di sini kita lihat ada informasi juga tambahan bahwa perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2020, 21 dan 22. Namun pada tahun 2023 ya, ini mereka membagikan dividen yang langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal yang ditempatkan, kurang lebih sebesar 10,73 miliar rupiah. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman, jadi mereka ada dividen yang di tahun 2023 awal mungkin, dan mereka langsung masukkan ke dalam modal yang ditempatkan, maksudnya modal sebelum IPO. Jadi mungkin ini nanti mereka akan tarik ya nanti ketika udah IPO yang harganya kembali meningkat dengan harga yang tentu lebih tinggi dibanding waktu mereka belinya, sewaktu mereka mendapatkan saham ini. Nah, ini bisa jadi exit liquidity teman buat mereka ya. Jadi ini merupakan suatu yang cukup kurang bagus menurut saya pribadi, karena mungkin tujuannya mereka salah satunya untuk exit liquidity terhadap dividen yang mereka dapatkan, teman. Jadi itu sekilas ya untuk pembahasannya. Kemudian untuk penjamin efek atau underwriter ada dua ya. Yang pertama PT KGI Sekuritas Indonesia dengan porsinya mencapai 76,45%. Lalu sisanya ada PT UOB Kaihiran Sekuritas dengan 23,55%. Jadi kedua emiten ini yang merupakan penjamin emisi efek dari IPO KOKA ini. Lalu kesimpulannya, menurut saya pribadi, opini pribadi teman, kesimpulan dari IPO ini adalah yang pertama, ini merupakan perusahaan yang memiliki prospek bagus jika pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya semakin masif ya teman ya. Karena tentunya ketika pembangunan semakin masif, tentu jasa konstruksi emiten ini akan juga cukup bisa mendapatkan peluang lebih besar dan tentu akan meningkatkan dari segi kinerja mereka. Dan yang kedua, dan tadi yang seperti kita jelaskan ya, mereka ada tujuan IPO yang terselubung untuk membayar hutang kepada, maksudnya kepada Gaujing yang ditalangin dulu ya.
tentunya ini merupakan tujuan yang cukup terselubung menurut saya pribadi. Dan yang ketiga, ini mereka kekurangan modal kerja menurut saya pribadi. Jadi mereka melaksanakan IPO dengan tujuan untuk mendapatkan modal kerja yang mereka butuhkan untuk menjalankan roda bisnis ya teman-teman. Ya, jadi itu kurang lebih 3 kesimpulan dari saya pribadi. Maka dengan kesimpulan tersebut, saya akan berikan rating 6/10 ya untuk perusahaan ini, yang dimana dari segi prospek masih cukup bagus. Namun sayangnya saya rasa ada tujuan yang cukup terselubung di balik oleh IPO ini teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kali ini di episode kupas saham yang ke-12. Dan nanti kita akan kembali lanjut ya, kalau misalnya ada emiten apa yang kembali akan listing. Tentunya jadi kalian tetap pantau terus channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan juga teman disclaimer on ya, segala keputusan untuk jual dan beli untuk investasi di emiten IPO ini segalanya tentu bergantung kepada personal kalian. Jadi tetap lakukan kembali analisa ulang dan terus kulik untuk prospektus dari perusahaan ini. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatannya, dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam trade in.